ulama yang lain memberi tafsiran, ingin sadaq itu artinya membenarkan risalahnya Rasulullah SAW, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya mumpung masih hidup jamaah, bukan tentang besar kecilnya. Allah nggak melihat besar kecilnya hadirin. Yang Allah lihat, apakah engkau ikut andil dalam kebaikan. Jamaah nggak pernah sedikit pun di sini di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo ada yang pernah meremehkan berapapun yang jamaah masukkan untuk ikut andil dalam kebaikan. Gak pernah. Walau jamaah masukkan 25 perak, ingat Allah tetap tahu jamaah. Dan gak pernah ada yang meremehkan. Kita saling respect satu sama lain. Gak ada sedikit pun meremehkan satu sama lain. Enggak. Ketika jamaah melihat bismillah ya Allah, 25 perak ini semoga engkau catat di sisimu ya Allah, karena hamba mampunya baru ini. 100 perak, 500 perak, atau berapapun sesuai dengan yang kita mampu. Allah tahu. Toh pun itu ujung-ujungnya membuat kita nanti mudah melewati jembatan Sirat. Yang sabda Nabi, jembatan Sirat tipisnya tadi satu helai dibelah jadi berapa? 7. Satu helai aja udah tipis jamaah, apalagi dibelah. Satu helai aja udah tipis, apalagi ini rambut dibelah 7. Persiapkan dengan banyak amal salih. Udah sekarang tutup mata jamaah. Dari kepengen sekedar dunia, tutup mata, karena Allah sudah jamin soal dunia kita. Yang belum Allah jamin itu surga kita, betul? Dunia kita sudah dijamin sama Allah. Hambaku, kamu jangan khawatir soalan rezeki. Selama kamu berikhtiar dengan ikhtiar terbaikmu, kamu benar-benar bekerja sesuai dengan bagaimana engkau bisa, aku Allah akan memberikan kemudahan rezeki itu datang padamu. Rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar, tapi tugas kita wajibnya berikhtiar. Jangan khawatirkan soalan rezeki. Rezeki tertakar tidak tertukar, tapi tugas kita wajibnya ikhtiar. Jangan khawatir soalan itu. Yang perlu dikhawatirkan itu amalan kita. Gimana setiap harinya kita? Jamaah setiap hari zikir berapa kali? Sudah seberapa banyak kita mengingat Allah? Sudah seberapa banyak kita takut kepada Allah? Sudah seberapa kita taat kepada hukum-hukum Allah? Sudah sebagaimana cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah seperti apa berusahanya kita meneladani tiap jengkalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah sebesar apa perjuangan kita untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah sejauh mana jamaah? Nabi anjurkan, ayo makmurkan masjid-masjid. Sudah sejauh mana kita mau makmurin masjid? Nabi bersabda, ayo subuh bangun. Itu ciri beriman. Kalau nggak mau bangun itu ciri munafik. Karena sabda Nabi, asqalu shalah alal munafiqina sholatul fajr wal isya. Ciri-ciri munafik itu susah sholat subuh sama susah sholat isya. Sudah sejauh mana? Katanya mau mudah dalam hisab, mau mudah melewati jembatan Sirat. Kenapa subuh nggak bangun? Kenapa subuh nggak sholat? Sholat, bangun. Bahkan kalau bisa datang sebelum orang itu datang. Lalu apa yang kita amalkan? Kita munajat pada Allah. Ada sholat disebut sholat sebelum subuh, disebut sholat tahajud. Kalau qobliyah fajar itu atau sholat sunnah sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah bersabda, sabda Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kalian lakukan sebelum sholat subuhnya kalian, itu membuat kalian mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kalau kita hari ini sudah dapat lebih baik daripada dunia dan seisinya, apa yang perlu dikhawatirkan?
Anda tadi sholat sunnah qobliyah fajar, sholat, alhamdulillah, Anda sudah dapat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anda sudah jadi orang yang paling kaya raya. Lalu kenapa masih khawatir? Beramal solehlah jamaah, jangan ditunda-tunda. Waktu kita gak lama. Sekarang makan udah gak seleluasa dulu. Tulang sudah tak sekuat dulu. Dulu badan kita begini. Sekarang badan kita sudah begini. Sudah membungkuk perlahan. Dulu jalan kita gagah. Larinya kita kencang. Sekarang larinya kita terengah-engah. Dulu wajah kita glowing, kinclong. Orang Jawa mengistilahkan dengan ayu kalau perempuan, bagus kalau laki-laki. Tapi sekarang sudah mulai keriput. Ada flek hitam, keriput. Rambut kita dulu hitam legam, sekarang rambut kita sudah mulai memutih. Udah pirang rambutnya. Hadirin, gak lama, sebentar. Gimana caranya yang sebentar ini? Manfaat. Sabda Nabi, hidup itu harus manfaat. Karena sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Manfaat. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adakah balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan? Hal jaza, apakah ada balasan? Hal jaza al-ihsani illal ihsan. Apakah ada balasan bagi kebaikan yang kalian lakukan kecuali kebaikan? Iya. Jawaban atas kebaikan yang sekarang kita lakukan itu, jawabannya kebaikan lagi yang datang untuk kita. Jamaah banyak mengingat Allah, Allah nanti ingat kepada kita. Kita banyak mengingat Allah, Allah ingat kepada kita. Kita banyak menyebut-nyebut nama Allah, Allah nanti sebut-sebut nama kita di hadapan makhluknya yang lain. Saat kita mencintai Rasulullah, Rasulullah juga mencintai kita jamaah. Saat seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah jauh lebih dekat berkali-kali lipat kepada seorang hamba. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kenapa kalau tahu bahwa balasan bagi kebaikan adalah kebaikan, kenapa masih ragu berbuat baik? Kenapa ragu berbuat baik? Seolah kayak kita gak yakin sama Allah. Seolah kok kayak kita menghina Allah banget sih jamaah. Ya Allah, saya sedekah nih, tapi tolong diganti 10 kali lipat ya. Itu namanya sedekahnya orang yang punya karakter dagang. Kadang-kadang sholat, tapi kayak sholat karakternya karakter dagang. Ya Allah, saya sholat nih 5 waktu maksudnya. Ya Allah, saya sholat nih, tolong lancarin ya rezekinya. Lah sholat terlalu murah kalau cuma mengharapkan rezekinya lancar. Boleh gak sih? Boleh jemaah. Sholat minta supaya rezeki lancar, silakan aja. Tapi terlalu murah. Lagi rezeki sudah tertakar tak tertukar. Sholat tuh minta hidupnya tenang, minta istiqomah, minta wafatnya husnul khatimah, minta keluarganya sakinah mawaddah warahmah, minta putri-putrinya, putra-putrana, anak cucu keturunan sampai hari kiamat jadi anak cucu keturunan yang salihah. Minta tuh itu terus minta itu jemaah. Kalau cuma minta dunia terlalu remeh, terlalu murah bagi Allah. Yang kafir pun dikasih sama Allah. Yang gak sholat pun dikasih tentang dunia, mau minta dunia dikasih sama Allah. Tapi yang gak dikasih sama Allah itu iman, istiqomah. Itu yang gak dikasih kepada semua orang.
Maka sebenarnya yang paling mahal bukan mobil itu yang terparkir. Yang paling setelah iman istiqomah. Bisa istiqomah nggak jemaah dalam setiap hari ikut bersama, membersamai dalam tiap episode kebaikan? Karena Nabi pernah ditanya oleh seseorang. Nabi pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, beri aku amalan yang aku nggak perlu nanya kepada siapapun kecuali cukup sekali nanya kepada engkau ya Rasulullah." Jawab Nabi apa? "Qul amantu billah summastaqim." Ucapkan olehmu aku beriman kepada Allah lalu istiqomah. Dianjurkan sama Nabi iman istiqomah. Makanya hadirin, kalau sholat cuma minta dunia itu sholatnya pedagang. Kayak dagang dia sama Allah. Ya Allah saya sholat ya, tapi bagi. Ya Allah saya sholat ya, tapi ada keuntungan dunia gak buat saya? Nanti kalau mintanya dunia gak pernah minta akhirat, di akhirat nanti gak dapet apa eman-eman jemaah. Tapi siapa yang meminta akhirat, dunia ikut. Kalau kita mengejar akhirat, dunia ikut. Mengejar dunia itu seperti mengejar bayangan. Bayangan kita di depan. Kalau kita kejar, semakin tak dapat dikejar, semakin jauh. Gimana caranya supaya bayangan itu ngejar-ngejar kita? Berbalik arah lah. Bukan kejar dunia, tapi kejar akhirat. Nanti bayangan itu mengikuti kita, nanti dunianya mengikuti diri kita. Tenangkan hati jamaah, tenangkan hati kita hadirin. Jangan terlalu risau sama apa yang Allah janjikan. Perkara rezeki yang perlu dikhawatirkan, dirisaukan tuh amal kita gimana. Ingat gak kita sama Allah? Syukur gak kita sama Allah? Sabar gak kita pas lagi diuji? Mau gak hatinya lapang memaafkan? Katanya mau diampuni Allah, tapi kok sulit memaafkan. Allah tuh baik sama kita jemaah. Maka jangan membalas kebaikan Allah dengan sesuatu yang gak baik. Allah tuh sayang sama kita jemaah. Jangan malah kita sebaliknya gak sayang sama Allah. Allah tuh ngeman banget sama hambanya. Hambanya tuh dieman banget. Maka janganlah kita bermaksiat, memaksiati Allah. Rasulullah tuh yang paling peduli kepada kita. Rasulullah tuh nanti di akhir zaman, Rasulullah itu nanti di hari kiamat orang yang paling sibuk memikirkan kita. Maka jangan kita ngecewain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Buat baik jamaah, gak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Kalau kita baik, dibalas Allah yang lebih baik. Itu janji Allah, pasti Allah tepati. Tanpa jamaah tagih, Allah akan tepati. Gak usah ditagih. Allah sudah berjanji, ma jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kalau kamu berbuat baik satu, Allah balas kebaikan yang kamu lakukan asyru amsalihha, 10 kali lipat. Quran surah Al-An'am ayat 160. Dan firman Allah, janjinya Allah gak akan pernah Allah pungkiri. Allah maha menepati janji. Gak perlu kita tagih, Allah mah pasti tepati janjinya. Ya Allah udah sedekah 10.000 ya, mana 100.000 nih? Gak usah ditagih. Ya Allah saya udah sedekah 100.000 ya, kan katanya 10 kali lipat, berarti hari ini saya harus dapat 1 juta ya. Gak usah ditagih, Allah mah maha menepati janji. Kita yang seringnya ingkar janji. Mintanya segera, tapi memenuhi panggilan Allahnya sukanya lambat, menunda. Katanya hajatnya mau segera, tapi kita memenuhi panggilan Allah seringnya menunda. Allahu
kita bilang apa? Nanti dulu, engko dhisik, sekedi maleh, mengke mangken, kok disit lah, nanggung lah. Bahasa-bahasa apa ini jemaah? Katanya mau hajatnya cepat terkabul, tapi begitu memenuhi panggilan Allah sukanya menunda. Wajar kenapa hajat kita ditunda sama Allah. Wajar kita punya keinginan. Lah kok gak terkabulkan? Ternyata hidup kita juga sering menunda-nunda panggilan Allah. Wajar ditunda hajat hidupnya. Mampu haji gak mau daftar haji, mampu berangkat umroh malah beli tas, mampu daftar haji daftar umroh malah beli tanah. Gimana mau diprioritasin hidupnya sama Allah? Kisah nyata, ada seorang berumah tangga. Awal rumah tangganya langsung bercita-cita, pasangan suami istri ini, sayang kalau Allah berikan rezeki atas tabungan kita yang kita tabung pelan-pelan daftar haji. Sayang kalau Allah kasih rezeki lagi berangkat umroh. Allah betulan jemaah, sesuai prasangka hambanya, pasangan ini Allah izinkan. Dengan izin Allah daftar haji berdua, dengan izin Allah umroh berdua. Setelah dua-duanya tertunaikan, benar janji Allah. Apa janji Allah? Siapa yang memprioritaskan Allah, Allah prioritaskan hidupnya atas semua hajat-hajatnya. Setelah hajinya, umrohnya, padahal dia belum punya rumah, masih ngontrak. Padahal dia belum punya kendaraan yang prima, masih pakai sepeda kumbang yang sangat terbatas, motor pun motor yang sangat-sangat sederhana. Tapi setelah prioritaskan Allah, haji didahulukan, umroh didahulukan, ini Allah karuniakan kepada beliau. Mampu Allah izinkan membangun rumah tanpa riba, cash keras, tanpa cicil-cicilan. Mampu punya kendaraan yang prima, yang luar biasa. Ini semua satu alasannya, karena dia memprioritaskan Allah. Maka sejauh apa kita mau dipercepat sama Allah tergantung secepat apa kita memenuhi panggilan Allah. Suruh sholat ya sholat, suruh haji ya tabung pelan-pelan, suruh umroh ya pelan-pelan. Bismillah jemaah. Insya Allah mudah-mudahan yang tahun ini belum haji belum umroh segera haji dan umroh. Yang tahun ini sudah berangkat semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan. Yang sudah pernah Allah mudahkan untuk kembali lagi ke tanah suci insya Allah.